Seorang wanita cantik diseret ke Pulau Kalimantan oleh sahabat lamanya, tanpa tahu bahwa ia sedang dijebak untuk dijadikan tumbal pesugihan. Ratna, seorang pemandu karaoke di Surabaya, menerima ajakan dari Yuni, sahabatnya yang sempat menghilang. Mereka pergi ke Kalimantan dan bekerja di sebuah tempat karaoke yang mewah. Ratna mulai diganggu sosok tanpa kaki dan kepala, hingga arwah wanita berwajah hancur yang terus mengikutinya. Semakin lama tubuh Ratna melemah, kulitnya mulai membiru dan jiwanya seperti direnggut secara perlahan. Kisah ini bukan hanya tentang arwah penasaran, tapi tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan janji persahabatan. Malam itu hujan turun perlahan di kota Surabaya. Ratna duduk di bangku panjang di depan rumah kos, dengan rokok kretek di tangan kanannya. Asapnya mengambang tipis di udara, terbawa angin yang menyusup di antara dinding sempit. Usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat lelah seperti perempuan yang menyimpan banyak beban hidup. Sejak lulus SMA, Ratna memutuskan merantau ke Surabaya karena tidak tahan dengan tekanan keluarganya di kampung. Ia tak mau menjalani nasib seperti kakaknya, menikah muda dan mengurus anak dengan tangan kosong. Ia memilih bekerja, dan tak lama setelah mencari kesana kemari, ia diterima di sebuah tempat karaoke. Tempat itu tidak besar, tapi cukup ramai di malam hari. Di sanalah ia bertemu dengan Yuni, seorang perempuan dari Jakarta, yang baru beberapa bulan bekerja di tempat yang sama. Yuni orangnya ceria, selalu bisa membuat Ratna tertawa meski di hari-hari terberat sekalipun. Mereka jadi dekat dalam waktu singkat, dan tak butuh lama sampai mereka dianggap seperti kakak beradik oleh rekan-rekan kerja lainnya. Keduanya sering berbagi makanan, pakaian, bahkan kamar tidur saat salah satu dari mereka sedang sakit. Persahabatan mereka seperti jadi pelindung satu sama lain dari kerasnya dunia malam. Namun segalanya berubah ketika suatu hari, Yuni mengajak Ratna berbicara di luar ruangan kerja. Yuni bilang dia harus pergi meninggalkan Surabaya. Katanya ada urusan keluarga yang mendesak di Jakarta, dan dia tidak tahu kapan akan kembali. Ratna kaget dan sedih, tapi ia mencoba untuk memahami. Yuni memeluknya erat. Lalu malam itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Sejak saat itu, tak ada kabar apapun dari Yuni. Nomor ponselnya tak bisa dihubungi, dan akun media sosialnya tak lagi aktif. Hari-hari Ratna kembali sepi dan hambar seperti sebelum mengenal Yuni. Ia mulai menghabiskan waktu hanya dengan bekerja dan tidur. Tak ada lagi tawa di kamar kos mereka. 3 bulan berlalu begitu saja tanpa satupun kabar dari Yuni. Ratna sempat mengira Yuni sengaja menjauh, atau mungkin sudah lupa dengannya. Namun suatu sore, tepat ketika hujan kembali turun seperti malam itu, ponsel Ratna berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Ratna, ini aku. Aku akan kembali ke Surabaya dan besok aku ke tempatmu." Ratna terdiam sejenak sebelum jari-jarinya membalas pesan itu. Keesokan harinya mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana dekat terminal. Yuni tampak berbeda. Wajahnya nampak cerah, kulitnya lebih terawat dan bajunya terlihat mahal. Namun matanya terlihat kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang tidak lagi utuh. Mereka berbicara panjang lebar dan membahas banyak hal, hingga akhirnya Yuni bercerita tentang pengalamannya selama 3 bulan terakhir. Ternyata selama ini Yuni bekerja di Kalimantan sebagai pemandu karaoke. Ia mengatakan bahwa tempatnya bekerja lebih besar dan terorganisir. Fasilitasnya mewah, dan penghasilannya jauh lebih besar daripada di Surabaya. Ia bisa membeli barang-barang mahal, menyewa kamar pribadi dan punya banyak uang tabungan. Ratna mendengarkan dengan rasa kagum bercampur bingung. Yuni lalu menatap Ratna dengan serius dan menawarkan sebuah ajakan. "Aku bisa bantu kamu, bekerja bersamaku di sana. Semua biaya perjalanan dan keperluanmu akan ditanggung oleh bos di sana." Ratna terdiam mencoba mencerna tawaran itu. Di satu sisi ia tergiur dengan bayangan uang dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada sesuatu dalam nada suara Yuni yang terasa ganjil. Namun Ratna tidak menanyakan lebih jauh dan hanya mengangguk pelan. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Ia termenung memandangi langit-langit kamar kos,
sambil mendengarkan suara hujan di luar rumah. Bayangan hidup yang lebih baik terus membayangi pikirannya. Hingga akhirnya, setelah merenung selama 2 hari penuh, ia menghubungi Yuni dan menyatakan kesiapannya untuk ikut ke Kalimantan. Yuni terlihat senang dan langsung mengatur keberangkatan mereka. Ratna mulai mengemasi barang-barangnya dengan hati bercampur aduk. Ia berpamitan pada beberapa teman kerja dan pemilik kos. Tidak banyak yang ia bawa selain pakaian dan beberapa barang pribadi. Sore itu mereka berangkat dari terminal dengan bus menuju bandara. Yuni tampak tenang sepanjang perjalanan. Sementara Ratna tak henti-hentinya melihat keluar, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terus berpacu. Saat pesawat lepas landas dari Surabaya, Ratna menatap keluar dan bergumam dalam hati. Apa aku sedang menuju kehidupan yang lebih baik, atau justru menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah aku bayangkan? Langit sore itu tampak menguning seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang tak bisa dipahami dengan logika. Langit sore itu perlahan berubah kelabu ketika Ratna dan Yuni menaiki taksi menuju bandara. Hati Ratna masih diliputi keraguan, tapi ia memilih menyimpannya di dalam hati. Sepanjang perjalanan, Yuni tampak sibuk membalas pesan dari seseorang. Sesekali ia tersenyum kecil, lalu memandang Ratna dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ratna hanya mengangguk mencoba percaya perkataan Yuni. Di dalam pesawat keduanya duduk berdampingan. Ratna memandangi awan gelap yang menggantung di langit, seperti membawa pertanda yang tak dapat dijelaskan. Yuni terlelap dalam tidur, sementara Ratna hanya bisa menutup matanya sejenak, sambil merapal doa dalam hati. Perjalanan menuju Kalimantan memakan waktu beberapa jam. Ketika pesawat mendarat, malam telah menelan sebagian besar kota. Udara di luar terasa lebih lembab dan berat dibandingkan Surabaya. Seorang pria berbadan besar menjemput mereka di pintu kedatangan bandara. Tanpa banyak bicara, ia langsung membawa koper Ratna dan meminta mereka mengikutinya. Di sepanjang perjalanan menuju tempat kerja yang baru, pepohonan lebat berdiri sunyi di sisi kiri dan kanan jalan. Lampu jalan nyaris tidak ada. Hanya cahaya mobil yang menerangi aspal sempit di depan mereka. Sesekali terdengar suara burung malam, atau sesuatu yang berlari di semak-semak, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan bertingkat 2, yang tampak tua namun masih terawat dengan baik. Di bagian depan terdapat plang kecil bertuliskan nama karaoke, namun catnya sudah mulai memudar. Dari luar tempat itu terlihat sepi. Tak ada suara musik atau tawa, seperti yang biasa terdengar di tempat karaoke pada umumnya. Ratna merasakan hawa aneh begitu keluar dari mobil. Udara terasa dingin meski malam tidak berangin. Pintu masuk terbuka sendiri seperti disambut oleh sesuatu yang tak terlihat. Yuni menarik tangan Ratna masuk ke dalam, lalu mengajaknya menyusuri lorong panjang yang penerangannya redup. Aroma ruangan bercampur antara pewangi ruangan dan minuman keras. Di salah satu sudut lorong, ada satu lukisan wanita bergaun merah yang tampak sangat tua. Matanya seolah mengikuti siapa saja yang lewat di depannya. Ratna mempercepat langkahnya, dan Yuni kemudian membuka pintu menuju mes karyawan yang berada di belakang bangunan utama. Mes itu terdiri dari beberapa kamar kecil dengan pencahayaan yang minim. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Mereka menempati kamar paling ujung, tempat yang katanya paling dekat dengan kamar mandi. Begitu masuk ke dalam, Ratna merasa hawa dingin menyeruak dari dalam kamar. Padahal tidak ada pendingin ruangan, dan jendela juga tertutup dengan rapat. Yuni menyalakan lampu, memperlihatkan isi kamar yang hanya terdiri dari 2 tempat tidur, lemari kayu dan cermin besar yang digantung di dinding. Cermin itu terlihat berdebu, tapi masih memantulkan bayangan dengan jelas. Ratna duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang baru saja menjadi tempat tinggalnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi dada kirinya terasa begitu berat. Yuni membantunya menyusun koper ke dalam lemari, lalu mengajaknya makan malam. Namun Ratna tidak merasa lapar. Ia hanya meminum air putih, dan berkata ingin langsung tidur karena kelelahan. Yuni mengerti, lalu keluar sebentar untuk mengambil makanan dari dapur mes. Ketika Ratna sendiri di kamar, suasana mendadak terasa berbeda.
Cahaya lampu mendadak meredup meski tidak sepenuhnya mati. Udara berubah menjadi dingin seperti masuk ke dalam guas. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari langit-langit kamar. Ratna menoleh ke atas, tapi hanya melihat kayu tua dan sarang laba-laba. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti seseorang tertawa kecil dari arah cermin. Ratna memicingkan mata dan memandangi cermin itu. Di dalam pantulannya, terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Gaunnya berlumuran darah, dan mulutnya tertawa lebar. Tubuhnya tidak menyentuh lantai. Ia mengambang beberapa sentimeter di atas tanah tanpa kaki. Ratna membeku. Tubuhnya terasa kaku dan dingin seperti dicelupkan ke dalam air es. Ia mencoba berteriak memanggil Yuni, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Mata wanita itu menatap tajam ke arahnya dari dalam cermin. Kemudian lampu kamar bergetar dan tiba-tiba mati sejenak. Saat menyala kembali bayangan itu telah lenyap. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Yuni masuk dengan membawa sebungkus makanan. Ia melihat wajah Ratna yang pucat dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin dengan tangan gemetar. Yuni menatap ke cermin lalu menghela napas panjang. Dengan suara pelan, Yuni berkata bahwa itu hanya penunggu kamar. Menurut Yuni, hampir semua kamar di mes ini memang ada penunggunya masing-masing. Tapi mereka tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Yuni menepuk bahu Ratna sambil berkata agar jangan terlalu dipikirkan. Tapi bagi Ratna, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia alami sebelumnya. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan wanita tadi terus muncul dalam pikirannya. Dari luar kamar, terdengar suara aneh seperti bisikan seseorang. Angin berdesir lembut, membawa serta aroma bunga kenanga yang entah dari mana datangnya. Ratna menggigil dalam diam, sementara malam terus merayap menuju subuh. Dan dalam gelapnya malam pertama di Kalimantan, Ratna belum tahu bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Malam pertama Ratna di mes karyawan masih menyisakan rasa takut yang belum reda. Meski tubuhnya lelah, matanya tetap terjaga hingga fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pagi menyusup lewat celah jendela kayu yang tertutup tirai kusam. Yuni masih terlelap di tempat tidurnya, sementara Ratna hanya duduk diam menatap lantai kamar. Hatinya gelisah. Pikirannya penuh dengan bayangan perempuan bergaun merah yang semalam muncul di cermin. Ia masih tak bisa percaya bahwa sosok itu benar-benar ada. Setelah Yuni bangun, keduanya sarapan seadanya di ruang makan kecil mes. Tak ada pembicaraan tentang kejadian malam tadi. Ratna memilih menyimpannya untuk diri sendiri, karena tak ingin dianggap penakut. Hari itu dihabiskan dengan orientasi singkat bersama beberapa karyawan lama. Ratna diajak melihat ruangan-ruangan karaoke, tempat pantry, ruang ganti hingga tangga belakang yang jarang digunakan. Setiap sudut bangunan terasa asing dan membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Beberapa karyawan hanya menatapnya sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak ada sambutan hangat, seperti yang pernah ia rasakan saat bekerja di Surabaya. Menjelang sore, Ratna dan Yuni kembali ke kamar mereka. Yuni terlihat biasa saja, seolah tempat ini sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Sementara Ratna masih menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa asing dan mencekam. Malam kembali datang membawa sunyi yang berbeda. Ratna mencoba tidur lebih awal karena tubuhnya mulai kelelahan. Yuni masih duduk di ranjangnya, membaca majalah bekas sambil mengunyah permen karet. Lampu kamar sengaja diredupkan agar suasana tidak terlalu terang. Ratna menarik selimut dan memejamkan mata. Namun baru saja ia mulai tertidur, terdengar suara lembut seperti seseorang memanggil namanya. Suaranya seperti berasal dari pojok kamar. Di sini Ratna membuka matanya secara perlahan. Ia menoleh ke arah suara itu, dan mendapati seseorang berdiri tak jauh dari tempat tidurnya. Seorang perempuan muda berambut panjang, dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Gaunnya sobek di beberapa bagian, dan darah menetes dari ujung lengan kirinya. Yang membuat Ratna terkejut adalah tubuh perempuan itu tidak memiliki kaki.
Ia mengambang setinggi lutut, bergerak pelan seperti melayang di atas udara. Senyumnya tidak berubah seolah menikmati ketakutan Ratna. Tubuh Ratna membeku, lidahnya mengeras dan matanya terbelalak menatap sosok itu. Perempuan itu terus mendekat, menyisakan bau amis yang menusuk hidung. Ratna ingin berteriak tapi suara tak keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh bahu Yuni yang tidur di sebelahnya. Dengan sisa tenaga, Ratna mengguncang tubuh Yuni sambil berbisik panik. Yuni terbangun dan langsung menoleh ke arah Ratna yang wajahnya pucat pasi. Tanpa banyak tanya, Yuni menatap ke arah pojok kamar dan menghela napas pelan. Ratna hanya bisa mengangguk, masih belum bisa berbicara. Yuni bangkit dari tempat tidurnya dan berdiri menghadap sosok tanpa kaki itu. Namun sosok itu perlahan memudar dan menghilang di balik tembok. Ratna masih gemetar dan tubuhnya terasa dingin. Yuni duduk di sampingnya dan mulai bercerita dengan suara pelan. Menurut Yuni, sosok itu sudah lama menempati kamar mereka. Semua yang pernah tidur di kamar itu pasti pernah melihatnya. Ia bukan hantu jahat, tapi suka menampakkan diri pada orang baru. Yuni bilang ia pernah dihampiri sosok itu di malam pertama, dan sejak itu sudah terbiasa. Ia menyarankan Ratna untuk tidak panik jika melihatnya lagi. Kalau kamu takut, dia malah senang, ujar Yuni sambil menyalakan kembali lampu kamar. Ratna tidak mengerti bagaimana Yuni bisa begitu tenang. Tapi malam itu ia merasa tidak punya pilihan selain berusaha menerima keadaan. Ia mencoba kembali tidur meski rasa takut masih membekas di hatinya. Di luar kamar, suara binatang malam terdengar samar-samar. Angin malam berhembus pelan, menggetarkan daun pintu yang belum terkunci rapat. Ratna memejamkan matanya dan berdoa dalam hati, berharap malam cepat berlalu. Namun dalam mimpinya, sosok tanpa kaki itu kembali muncul. Kali ini ia berdiri tepat di atas tubuh Ratna yang sedang tertidur. Menatapnya dari atas dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Keesokan paginya, Ratna terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuh. Yuni masih tidur pulas di sampingnya. Ratna duduk di ranjang dan menatap lantai kamar yang berdebu. Ratna tahu bahwa semua ini belum berakhir dan sosok itu akan datang lagi. Atau mungkin, sosok itu bukan satu-satunya yang akan ia temui di tempat ini. Hari pertama Ratna mulai bekerja di tempat karaoke itu, terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Meski tempat itu terlihat besar dari luar, nyatanya tidak banyak suara yang terdengar dari dalam. Beberapa kamar karaoke tertutup rapat, dan hanya samar-samar terdengar alunan musik dangdut dari ujung lorong. Yuni mengantar Ratna ke ruang make-up, tempat para pemandu bersiap sebelum dipanggil tamu. Di sana hanya ada dua perempuan lain, duduk diam sambil merapikan rambut di depan cermin besar yang dikelilingi lampu kuning. Ratna mengangguk sopan, namun dirinya tidak mendapat balasan. Semua orang tampak sibuk dengan dirinya sendiri, seolah mereka tak mau banyak bicara. Setelah bersiap, Mami datang membawa catatan nama tamu yang sudah memesan layanan. Ratna mendapat tugas menemani dua orang pria di ruangan nomor 7. Yuni mengantar Ratna sampai di depan pintu, lalu menyuruhnya menunggu sebentar karena tamu belum datang. Ratna mengangguk dan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan lebih dulu. Lampu ruangan masih mati, hanya temaram dari cahaya luar yang masuk lewat celah pintu. Ruangan itu cukup luas. Ada sofa panjang berbentuk huruf L, menghadap layar besar dan meja kaca di tengah. Ketika Ratna mendekati meja untuk merapikan beberapa gelas, matanya tertuju pada sosok yang duduk diam di ujung sofa. Seorang wanita muda dengan seragam merah dan rok mini. Wajahnya cantik, rambutnya panjang terurai dan tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Ratna mengira mungkin itu salah satu temannya yang akan menemani tamu di ruangan ini. Dengan sopan Ratna menyapanya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya diam menatap ke depan tidak bergerak sedikit pun. Ratna mengulang pertanyaannya. Kali ini sedikit lebih keras. Namun tetap tak ada jawaban. Di sini Ratna mulai gelisah. Ia mendekat satu langkah dan mencoba menyalakan lampu ruangan. Tepat ketika lampu menyala terang, kepala wanita itu mendadak jatuh dari tubuhnya dan menggelinding ke lantai. Tubuhnya tetap duduk di sofa, sementara kepalanya kini menatap Ratna dari lantai dengan senyum lebar dan mata melotot.
Terdengar suara tawa mengerikan dari sosok wanita itu. Ratna menjerit keras dan mundur terpental hingga menabrak meja kaca. Suara gelas jatuh pecah berserakan di lantai. Namun pintu ruangan tiba-tiba terkunci dari dalam dan tak bisa dibuka. Ratna mencoba mendorongnya dengan sekuat tenaga, namun tak bergeming sedikit pun. Ia berteriak meminta tolong, tapi suara musik dari luar membuat teriakannya tak terdengar. Di balik pintu dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam ruangan itu, Ratna sendirian bersama kepala yang kini mendekat perlahan, menggulirkan dirinya seperti bola. Cairan merah kental mengalir dari tubuh, yang duduk di sofa hingga membasahi karpet merah. Bau amis memenuhi seluruh ruangan, tercium hidung Ratna hingga membuatnya mual. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas dan ia hanya bisa merapat ke dinding sambil menutup wajah. Kepala itu kini ada tepat di depannya, tertawa dengan suara yang mengerikan. Ratna menutup matanya dan menangis dalam diam. Hatinya menjerit meminta perlindungan. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Suara kunci pintu berputar dari luar. Tiba-tiba pintu terbuka dan dua tamu pria masuk sambil tertawa kecil. Mereka terdiam melihat Ratna terduduk di lantai dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka bertanya. Ratna cepat-cepat bangkit dan mencoba tersenyum, meski wajahnya masih basah oleh air mata. Ia menyeka wajahnya dengan tisu, lalu berkata bahwa ia hanya terpeleset. Tak ada kepala di lantai dan tak ada tubuh berdarah di sofa. Ruangan itu kini kembali normal, seolah kejadian barusan hanya ilusi. Namun aroma amis masih tercium jelas oleh hidung Ratna. Ia mencoba tetap bersikap profesional, melayani tamu dengan tawa palsu meski dalam hati ia masih diliputi ketakutan. Selesai tugas malam itu, Ratna kembali ke mes dengan langkah lesu. Yuni menunggunya di depan kamar dengan wajah khawatir. Ratna tidak langsung bercerita, hanya menunduk dan masuk ke dalam kamar. Namun matanya berbicara lebih banyak daripada mulutnya. Malam itu, Ratna kembali tidur dalam gelisah. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pagi itu Ratna bangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Bekas tangis semalam masih terlihat di wajahnya. Yuni sudah pergi lebih dulu ke ruang make-up tanpa membangunkannya. Ratna hanya duduk diam di tepi ranjang, sambil menatap lantai kosong yang malam sebelumnya menjadi tempat jatuhnya kepala itu. Suaranya masih enggan keluar, tapi pikirannya penuh dengan rasa takut. Dengan langkah berat, Ratna menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Air dingin menyentuh kulitnya seperti menyadarkan bahwa semuanya nyata. Tak ada mimpi di balik apa yang ia alami. Usai bersiap, Ratna langsung menuju ruang tamu karaoke. Di sana, Mami sedang duduk di balik meja kecil sambil mencatat daftar tamu malam ini. Mami adalah sosok perempuan parubaya yang dikenal tegas, tapi cukup disegani semua pemandu di tempat itu. Wajahnya selalu tersenyum tipis, namun matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak mudah ditebak. Ratna berdiri di hadapan Mami sambil menunduk. Ia masih ragu untuk bicara, namun rasa takutnya mengalahkan rasa sungkan. "Mami, aku mau cerita sesuatu," ujar Ratna pelan. Mami menatapnya sekilas lalu meletakkan pulpen di atas meja. Ratna pun mulai bercerita, perlahan tapi jelas, tentang sosok perempuan yang ia lihat duduk di sofa, tentang kepala yang terjatuh dan tertawa padanya, tentang bau amis dan pintu yang terkunci tiba-tiba. Mami hanya diam mendengarkan sambil mengangguk pelan. Tak ada reaksi kaget di wajahnya. Tak ada rasa terkejut atau panik seperti yang diharapkan Ratna. Setelah Ratna selesai bercerita, Mami hanya tertawa kecil. "Kalau hanya itu, kamu masih beruntung," ucapnya tenang. Mami bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah jendela yang menghadap lorong mes. "Di tempat ini, hal seperti itu bukan sesuatu yang baru," kata Mami sambil menyingkap tirai jendela. "Terkadang mereka muncul untuk memperkenalkan diri." Ratna terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Apa semua orang di sini pernah mengalaminya, Mi?" tanyanya pelan. Mami mengangguk. "Sudah banyak yang lihat lebih dari itu. Tapi selama kamu tetap tenang, mereka tidak akan mengganggu." Ratna masih berdiri terpaku mendengarkan. Mami menoleh padanya dan menatap dalam.
Jangan tunjukkan rasa takutmu, karena mereka suka dengan rasa takut. Ucapan Mami terdengar seperti nasihat lama yang sudah sering ia dengar. Namun Ratna merasa tidak mendapat jawaban, tapi hanya peringatan. "Mami, apa aku boleh pindah kamar?" tanya Ratna. Mami tersenyum kecil lalu menjawab, "Semua kamar di sini sama saja. Yang kamu lihat bukan karena tempatnya, tapi karena kamu baru dan kadang mereka cuma penasaran." Ratna menarik napas dalam-dalam, berusaha menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. Mami menepuk pundaknya pelan. "Kalau kamu niat kerja di sini, kamu harus belajar kuat atau kamu pulang saja." Kalimat itu seperti tamparan pelan di wajah Ratna. Ia merasa tak enak hati, tapi juga tak bisa menyangkal bahwa kata-kata Mami memang benar. Kerja di tempat ini bukan hanya soal melayani tamu. Ada sisi lain yang tidak semua orang bisa hadapi. Ratna pamit lalu berjalan keluar dari ruangan. Di lorong ia bertemu Yuni yang sedang membawa 2 gelas minuman. Yuni hanya tersenyum dan menyuruhnya bersiap untuk tamu malam ini. Tanpa banyak kata, Ratna mengiyakan perintah Yuni, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan kepala di lantai, dan tubuh yang duduk penuh cairan merah kental. Hari itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa menuntunnya lebih dalam ke dalam tempat yang tidak wajar. Dan Mami, dengan senyumnya yang selalu tenang, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar nasihat. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang berani ungkapkan. Tapi Ratna sudah berada di sana, dan pintu untuk pulang seolah sudah mulai tertutup perlahan. Malam semakin larut ketika Ratna kembali ke mes. Angin berembus pelan dari celah jendela, membawa aroma lembab dari pepohonan di belakang bangunan. Mes karyawan sudah mulai sepi. Hanya suara langkah kaki Yuni terdengar dari kamar mandi yang letaknya di ujung lorong. Ratna membuka pintu kamar pelan-pelan dan langsung merebahkan diri di kasur. Ratna merasakan tubuhnya seperti habis diperas. Bukan karena lelah melayani tamu, tapi karena tekanan batin yang ia simpan sejak malam pertama. Ia mencoba memejamkan mata. Namun dalam gelap itu, bayangan kepala tanpa tubuh masih menari dalam pikirannya. Ia menarik selimut sampai ke dagu, berharap bisa tidur meski hanya sebentar. Baru beberapa menit ia memejamkan mata. Suara lirih terdengar dari sudut kamar. Ratna membuka mata perlahan. Ia menoleh ke arah lemari tempat suara itu berasal. Seperti suara napas yang terputus-putus, pelan dan berat. Ratna menahan napas, mencoba menajamkan pendengaran. Lalu suara itu berubah menjadi isakan. Isak tangis yang terdengar seperti suara perempuan. Namun tidak ada siapapun di dalam kamar selain dirinya. Yuni masih belum kembali dari kamar mandi. Ratna mencoba duduk dan menyalakan lampu meja. Tapi lampu itu tidak menyala. Ia menekannya beberapa kali, namun tetap tidak menyala. Rasa dingin mulai menjalar dari telapak kaki hingga ke tengkuk. Tiba-tiba dari pojok kamar, muncul bayangan gelap. Sebuah kepala perlahan muncul dari balik lemari. Hanya kepala tanpa tubuh, dengan rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya menatap Ratna dengan tatapan kosong. Namun di sudut bibirnya, senyum lebar mulai terbentuk. Ratna membekap mulutnya sendiri, takut kalau ia menjerit, suara itu akan memanggil sesuatu yang lebih menyeramkan. Kepala itu mendekat perlahan, dan mengambang di udara pelan tapi pasti. Langkah-langkah tak kasat mata terdengar, seperti gesekan kaki tanpa alas di atas lantai keramik. Ratna ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya membeku. Kepala itu kini tepat di atas perutnya. Lalu terdengar suara cekikikan kecil, diikuti bisikan yang nyaris tak terdengar. "Aku dulu juga di sini." Ratna langsung memejamkan mata sekuat mungkin, berharap semua itu segera menghilang. Beberapa saat kemudian, pintu kamar akhirnya terbuka. Yuni masuk dengan wajah heran melihat Ratna menggigil di tempat tidur. Ia langsung menghampiri dan mengguncang tubuh Ratna. Ratna membuka mata dan kepala itu sudah tak ada. Tapi rasa takutnya masih tertinggal. Tanpa banyak bicara, ia hanya memeluk Yuni dan menangis pelan. Yuni mengusap punggungnya, berusaha menenangkan. Namun di mata Yuni, Ratna terlihat semakin pucat.
Hari-hari berikutnya teror tidak berkurang, justru makin menjadi mengerikan. Kadang suara tangis terdengar dari kamar mandi tengah malam, padahal tak ada siapapun di sana. Kadang suara anak kecil tertawa sambil berlari-lari di lorong mes, padahal semua pemandu sudah tidur. Pernah suatu malam, Ratna terbangun karena mendengar suara kuku menggores jendela kamarnya. Saat ia mendekat untuk melihat, tak ada siapapun di sana. Namun keesokan paginya, kaca jendela penuh dengan bekas cakaran seperti kuku yang panjang dan tajam. Yuni mencoba menguatkan Ratna. Namun Yuni sendiri mengaku tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Mereka berdua seperti sedang tinggal di rumah yang sudah lama ditinggalkan manusia, namun dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Di salah satu malam, Ratna kembali mengalami kejadian yang membuatnya semakin yakin bahwa tempat ini bukan tempat kerja biasa. Saat tidur, ia bermimpi dikelilingi oleh 3 kepala perempuan. Ketiganya melayang di udara, dengan mata kosong dan rambut basah menjuntai. Mereka merintih kesakitan. Suara lirih mereka seperti jeritan dari liang kubur. Ratna terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Namun yang membuatnya benar-benar syok adalah, ketika ia membuka mata, ketiga kepala itu masih ada, menggantung di langit-langit kamar, menatap ke arah dirinya. Mulut mereka bergerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba, semuanya menghilang saat azan subuh berkumandang dari musola kecil di seberang jalan. Ratna langsung bangkit dan duduk memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar tak bisa berhenti. Yuni terbangun karena suara nafas berat Ratna dan mencoba menenangkannya. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Kejadian demi kejadian ini terus menggerus ketenangan jiwa Ratna. Ia mulai jarang makan dan tubuhnya mulai terlihat kurus. Bahkan matanya selalu merah karena kurang tidur. Beberapa rekan kerjanya mulai khawatir, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantu. Setiap kali Ratna mencoba mengeluh kepada Mami, jawaban yang ia dapat tetap sama. Itu hal biasa. Penunggu lama memang suka menampakkan diri ke anak baru. Sabar saja, nanti juga kamu terbiasa. Namun Ratna tahu, ini bukan soal terbiasa. Ini sudah melewati batas kewajaran. Sesuatu di tempat ini tidak ingin ia berada di sana. Atau lebih tepatnya, ada yang sedang menunggu sesuatu dari dirinya. Dan malam-malam berikutnya akan menjadi saksi bahwa teror ini belum mencapai puncaknya. Pagi itu Ratna bangun dengan tubuh lemas. Matanya bengkak karena semalaman tidak bisa tidur dengan tenang. Yuni sudah bersiap untuk berangkat bekerja, mengenakan baju seragam karaoke warna hitam mengkilap. Ratna hanya duduk di tepi kasur, memandangi lantai dengan pandangan kosong. Yuni menghampiri dan menepuk pundaknya pelan, mencoba memberinya semangat. Kalau kamu masih belum kuat, istirahat saja dulu, ucap Yuni dengan suara pelan. Ratna mengangguk lalu menghela napas dalam. Hari itu ia memang tidak dijadwalkan bertugas, jadi ia memilih untuk tetap di mes. Setelah Yuni pergi, Ratna mencoba tidur kembali. Namun baru saja ia menarik selimut, suara ketukan dari jendela membuatnya kembali membuka mata. Ia menoleh pelan dan melihat jendela itu tertutup rapat. Tapi suara ketukan terus terdengar, seperti ada yang berdiri di luar sana, mengetuk kaca dengan jari-jarinya yang panjang. Ratna bangkit dan mendekati jendela. Saat membuka gorden, tak ada siapapun di luar sana. Namun di kaca jendela, ada bekas telapak tangan yang tampak merah kehitaman. Ratna mundur perlahan dengan dada mulai sesak oleh rasa takut. Ia memilih duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong luar kamar. Langkah itu berat seperti menyeret sesuatu. Ratna menahan napas, dan langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Pintu kamar tidak diketuk, tapi gagangnya bergerak seperti ada yang mencoba membukanya. Ratna memilih untuk tetap diam. Namun tak lama kemudian, suara itu menghilang begitu saja. Saat sore menjelang, Ratna memutuskan untuk keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang belakang untuk mencuci pakaian. Lorong mes yang panjang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kuning yang menggantung di langit-langit tampak redup, seperti kehabisan tenaga. Ketika Ratna membungkuk untuk mencuci, ia merasakan seperti ada yang berdiri di belakangnya.
Ia menoleh cepat dan kembali tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya selembar baju yang tergantung di tali jemuran. Namun tiba-tiba terdengar suara napas berat di telinganya. Ratna menoleh ke kanan, dan di sanalah dia melihatnya. Seorang wanita berdiri di sudut ruang cuci. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Wajah yang terlihat hancur di bagian pipi kiri, seperti digigit binatang buas. Matanya merah menyala, dan tubuhnya hanya mengenakan baju seragam karaoke yang sudah rusak. Ratna langsung berteriak dan berlari kembali ke kamar. Namun suara tawa pelan mengikutinya sampai ke lorong. Ratna mengunci pintu dan menutup telinga. Dalam ketakutannya, ia mengingat jelas wajah wanita itu. Itu bukan hantu biasa, melainkan arwah penasaran. Dan Ratna yakin itu bukan penunggu biasa di gedung mes. Keesokan malamnya, Ratna dipanggil oleh Mamih untuk melayani tamu VIP. Meski tubuhnya masih lemas, ia terpaksa menuruti. Ia didandani dan dipakaikan baju mini warna merah menyala. Saat berjalan ke ruang karaoke, langkahnya terasa berat. Di ujung lorong, ia melihat sosok wanita tadi berdiri menghalangi jalan. Namun hanya Ratna yang melihatnya. Teman kerja lainnya berjalan santai seolah tak melihat apapun. Ratna menunduk dan berjalan cepat melewati tempat itu. Namun saat melintasi, ia mencium bau amis yang sangat kuat. Seperti darah yang sudah lama bercampur bau busuk. Sesampainya di ruang karaoke, ia duduk dan menunggu tamu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Namun yang masuk bukan tamu, melainkan wanita yang tadi. Ia melayang masuk sambil menatap Ratna dengan tatapan mengerikan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti meminta tolong. Ratna mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Namun wanita itu hanya berdiri diam, lalu berkata lirih. Saat itu pintu terbuka kembali. Petugas keamanan masuk terburu-buru. Wajahnya tegang melihat ke arah Ratna. Ia menunjuk ke belakang Ratna dan berkata, "Kamu bawa siapa dari mes?" Ratna terlihat kebingungan. Namun saat ia menoleh sosok wanita itu sudah tak ada. Petugas itu menarik napas berat dan menyuruh Ratna duduk. "Tadi kamu bawa keluar si Indah," ucapnya pelan. Ratna terkejut. Nama itu terdengar asing tapi entah kenapa terasa dekat. Indah itu adalah pemandu yang dulu meninggal di sini. Dia tidak boleh keluar dari gedung mes karena berbahaya, ucap petugas itu. Ratna hanya bisa mengangguk, dan dalam hatinya ia sadar, ini bukan lagi sekedar penampakan. Sosok bernama Indah itu mengikuti dan seolah menempel pada dirinya. Dan sepertinya, kisah tragisnya belum selesai. Ratna kembali ke kamar mes dengan tubuh yang lelah. Kepalanya pusing, pandangannya mulai buram dan langkahnya nampak goyah. Yuni yang melihat Ratna pulang lebih awal segera menghampiri. Wajah Ratna pucat, bibirnya kering dan tubuhnya basah oleh keringat. Yuni membantu Ratna duduk di kasur dan menyodorkan segelas air putih. Namun Ratna hanya memandangi air itu tanpa mengambilnya. Beberapa saat kemudian, Ratna mengerang pelan sambil memegangi perutnya. Yuni panik dan mencoba memeriksa suhu tubuh Ratna. Tubuh Ratna sangat panas, tetapi dia terus menggigil seperti kedinginan. Mamih yang mendengar kegaduhan di kamar segera masuk. Ia tampak terkejut melihat keadaan Ratna yang semakin melemah. Tanpa banyak bicara, Mamih menyuruh Yuni mengambil minyak kayu putih dan kain basah. Yuni segera berlari ke dapur kecil dan kembali dengan perlengkapan itu. Mamih mencoba menurunkan demam Ratna dengan mengompres keningnya. Namun kondisi Ratna tidak membaik. Beberapa jam kemudian Ratna mulai bermimpi. Ia berbicara tak jelas dan menyebut nama yang tak pernah didengar. Kadang menangis, kadang ia tertawa pelan dengan mata kosong menatap langit-langit. Yuni mulai menangis tak kuat melihat sahabatnya seperti itu. Mamih yang biasanya terlihat tegar pun mulai terlihat khawatir. Mereka berdua tahu ini bukan sakit biasa. Ketika Yuni hendak mengganti pakaian Ratna yang basah oleh keringat, ia terkejut karena dari pangkal paha Ratna keluar cairan merah kental berbau amis. Yuni segera memanggil Mamih dan menunjukkan hal itu. Mamih tersentak dan memeluk Ratna sambil membacakan doa. Ratna mulai menggeliat tak karuan, tubuhnya berontak dan kejang. Kepalanya menatap langit-langit dengan bola mata memutih.
dan giginya terdengar menggigit sesuatu hingga membuat linu. Mamih menyuruh Yuni segera mencari bantuan. Tanpa pikir panjang Yuni langsung berlari keluar mes. Ia teringat akan seorang lelaki yang pernah membantu karyawati lain dalam kondisi seperti ini. Namanya Herman, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar di kampung seberang. Yuni segera naik ojek dan menuju ke tempat Herman. Sepanjang jalan, pikirannya bercampur antara takut dan cemas. Ia terus berdoa agar Ratna bisa bertahan sampai Herman datang. Sesampainya di rumah Herman, Yuni langsung mengetuk pintu tanpa henti. Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana membukakan pintu. Yuni dengan terbata-bata menceritakan apa yang terjadi. Herman mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengangguk pelan. Tanpa banyak tanya, ia mengambil tas kecil berisi peralatan dan mengikuti Yuni. Mereka berdua segera kembali ke mes dengan langkah cepat. Ketika sampai di mes, Ratna sudah tak sadarkan diri. Mamih masih duduk di samping Ratna sambil terus membacakan doa. Herman masuk ke kamar dan segera meminta mereka mundur. Ia menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra. Asap kemenyan memenuhi ruangan, menebar bau menyengat yang menusuk hidung. Ratna tiba-tiba berteriak keras, seperti ada yang mencengkeram jiwanya. Tubuhnya menggeliat dan tangan serta kakinya menegang kaku. Herman memercikan air yang sudah didoakan ke tubuh Ratna. Begitu air itu menyentuh kulitnya, Ratna menjerit dan tubuhnya mengejang hebat. Mamih dan Yuni menangis melihat penderitaan yang dialami Ratna. Herman terus melanjutkan ritualnya hingga Ratna perlahan tenang. Napasnya mulai teratur meski tubuhnya masih lemas. Setelah semuanya selesai, Herman memandang Mamih dan Yuni dengan sorot mata berat. "Anak ini sudah tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi," kata Herman dengan suara berat. Yuni menatap Herman dengan tatapan penuh tanya. "Kalau terlambat sedikit saja, dia tidak akan selamat malam ini," sambung Herman. Mamih menunduk, seperti menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Herman lalu meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Mamih di luar kamar. Yuni tetap menemani Ratna yang masih belum sadar. Air mata Yuni tak berhenti menetes. Ia merasa bersalah membawa Ratna ke tempat itu. Sementara itu, Mamih dan Herman berbicara panjang di luar kamar. Yuni hanya bisa menunggu dengan jantung berdebar, menanti keputusan besar yang akan diambil malam itu. Pagi itu, suasana di dalam kamar Ratna dipenuhi bau minyak kayu putih dan asap dari kemenyan yang dibakar Yuni. Ratna masih terbaring lemah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan napasnya terengah-engah. Mami duduk di sudut kamar dengan wajah panik. Sesekali memandang ke arah Yuni yang sedang menyeka kening Ratna. Tak ada canda dan suara gurauan, hanya kecemasan yang menggantung di udara. Yuni yang sudah tak sanggup melihat sahabatnya merintih kesakitan, akhirnya memutuskan untuk kembali meminta bantuan Herman. Menjelang sore, Herman datang dengan pakaian sederhana dan tas kecil berisi benda-benda yang belum pernah dilihat Ratna sebelumnya. Ada segenggam bunga kering, benang merah dan sepotong kain kuning yang dilipat rapi. Herman tak banyak bicara. Dia hanya minta agar semua penghuni kamar keluar kecuali Ratna. Mami sempat memprotes namun Yuni menahan. "Biar Herman saja yang tangani," katanya dengan suara bergetar. Ritual itu berlangsung selama hampir 1 jam. Dari balik pintu kamar yang tertutup, terdengar suara Herman membaca doa dan sesekali membakar kemenyan. Ratna menggigil di tempat tidurnya. Matanya terus menatap langit-langit. Mulutnya bergetar menyebut nama Tuhan. Ketika Herman keluar, wajahnya pucat dan pandangannya serius. "Dia tidak sakit biasa," ujar Herman pelan. Yuni dan Mami saling pandang, sementara Ratna hanya bisa menatap dari tempat tidurnya. "Kalian harus tahu apa yang terjadi sebenarnya di tempat ini," lanjut Herman. Suasana menjadi hening. Herman duduk di lantai dan membuka kain kuning yang tadi dibawanya. Dari balik lipatan kain itu, ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dan seikat rambut panjang yang sudah mengering. "Ini bukan tempat kerja biasa. Tempat ini memakai pesugihan," ucap Herman. Ucapan itu membuat Yuni menunduk. Mamih tak bergeming.
Herman melanjutkan bahwa di tempat karaoke itu ada praktik pesugihan putih yang memakai tumbal hidup. Tumbalnya bukan orang yang dikorbankan secara langsung, ujar Herman. Tapi mereka dijerat perlahan, sampai tubuh mereka melemah dan roh mereka diambil. Ratna mendengar semua itu dengan tubuh lemah, tapi pikirannya mulai terbuka. Semua yang dialaminya selama ini mulai masuk akal. Sosok tanpa kaki, kepala wanita, bau amis, semuanya bukan sekedar gangguan biasa. Namanya Indah. Dia adalah tumbal sebelumnya, ucap Herman tiba-tiba. Yuni menangis pelan. Herman menjelaskan bahwa Indah adalah mantan karyawati yang meninggal secara tragis. Karena dipaksa melayani tamu sampai akhirnya mati secara mengenaskan. Arwahnya tidak diterima bumi, karena tubuhnya masih menyimpan dendam. Indah gentayangan dan selama ini mencoba memperingatkan Ratna agar pergi. Dia tidak ingin kamu jadi seperti dia. Tapi kalau kamu tidak segera keluar dari sini, kamu akan jadi tumbal berikutnya, ucap Herman. Mamih terdiam dan tak ada bantahan darinya kali ini. Yuni menggenggam tangan Ratna erat-erat sambil berbisik, kita harus pergi dari sini. Herman menyerahkan benang merah kepada Yuni. Ikatkan ini di pergelangan tangan Ratna sampai dia tiba di tempat yang jauh dari sini. Jangan pernah dilepas, meski saat tidur. Yuni mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Ratna memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Ia belum tahu bagaimana caranya keluar dari tempat ini, tapi yang pasti, ia tak ingin bernasib sama seperti Indah. Rasa takut kini berubah menjadi keyakinan. Ia harus selamat, dan satu-satunya jalan adalah pergi sejauh mungkin dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Ratna kembali tinggal di kamar kos kecil yang dulu pernah ia tinggali di Surabaya. Kamar itu berada di lantai 2 bangunan tua yang letaknya tak jauh dari stasiun. Angin sore menyusup melalui celah-celah jendela yang tak tertutup. Tubuhnya masih lemas, meski sudah seminggu sejak ia pulang dari Kalimantan. Wajahnya pucat, matanya cekung dan suaranya menjadi pelan seperti tak punya tenaga. Namun, sedikit demi sedikit ia mulai merasa lebih baik. Ia mulai bisa makan meski hanya bubur. Ia bisa berjalan keluar sebentar, membeli teh manis hangat di warung pojok gang. Hidupnya kembali ke irama lama yang sederhana dan sunyi. Namun perasaannya masih berkecamuk. Ia sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan semua kejadian di Kalimantan. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ratna merasa ia telah membawa kutukan dari tempat itu. Ia sering bermimpi buruk, mimpi tentang wajah rusak yang menyeringai, dan suara tangisan yang mengerikan. Suatu sore, saat Ratna sedang duduk di beranda kecil kamarnya, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Suara itu lambat dan berat, seperti seseorang yang membawa beban. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Ratna membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu berdiri 2 orang wanita. Yang satu adalah Yuni sahabatnya, berdiri dengan senyum tipis di bibir. Wajahnya terlihat lebih segar, bersih dan begitu tenang. Yang satu lagi adalah wanita muda dengan rambut panjang. Wajahnya cantik namun terlihat asing. Namun entah mengapa Ratna merasa mengenalnya. Tanpa banyak bicara, Yuni masuk dan duduk di atas tikar yang terbentang di lantai. Ratna menyusul dan duduk bersila. Matanya masih belum percaya dengan kehadiran Yuni. Suasana mendadak terasa dingin, meski sore itu matahari masih cukup terang. Wanita yang tak dikenalnya itu duduk di sisi Yuni, hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya hanya memandang Ratna dengan tatapan tenang. Ratna membuka suara, dengan menanyakan keadaan Yuni. Yuni hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja dan datang untuk menjenguk. Namun pembicaraan mereka tak berlangsung lama. Yuni lantas berpamitan tak lama setelah itu, dan Ratna mengantar keduanya sampai ke depan pintu. Langkah mereka menjauh menuruni anak tangga tanpa suara. Ratna menutup pintu dan kembali duduk di kamarnya, dengan masih terdiam, tak percaya melihat kehadiran Yuni. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Nama Nia, salah satu teman lama mereka muncul di layar ponsel. Dengan suara terbata,
Nia menyampaikan kabar bahwa Yuni telah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Ratna tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar dan ponselnya jatuh ke lantai. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Pikirannya kacau dan jantungnya berdetak tak karuan. Ia baru saja melihat Yuni dan berbicara dengannya. Bahkan sempat menyentuh tangannya. Namun kenyataannya Yuni telah tiada. Dan wanita cantik yang bersamanya. Di sini Ratna baru sadar bahwa wanita cantik itu adalah Indah. Wajah yang dulu hancur dalam penampakan, kini kembali dalam bentuk yang tenang dan anggun. Ratna menangis sejadi-jadinya malam itu. Tangis yang bercampur syukur dan kehilangan. Ia tahu mereka datang bukan untuk menakutinya. Mereka datang untuk pamit dan Ratna pun bersyukur. Karena ia masih diberi kesempatan untuk hidup.